ada satu hal unik yang baru aku sadari karena baru terjadi di hidup aku di judul ini. Aku diberkati dengan kesempatan untuk syuting bersama dua aktor cilik yang luar biasa cerdas dan profesional. Ada El sama Rahel di sini yang aku sangat kagumi work ethic-nya. Cuma aku cukup overwhelmed dengan kebanyakan adegan kami karena aku sering sekali kayak adegannya tuh gendong Malik dan digelendotin sama Rere gitu. Itu cukup challenging buat aku karena aku sangat sensitif dengan energi dan aku I like my space, my personal space. Dan aku cukup diganggu personal space-nya sama dua anak adorable itu. Itu sih sebenarnya challenge yang paling berat ya tanda kutip di film ini. Dulu nggak tuh? Kemarin waktu kita syuting pertama kali film ini, El cuma bisa ngomong gitu doang ya. Sekarang dia udah pintar sekali. Sekarang dia udah bisa baca Iqra. Hari ini gimana? Susah gak disuruh nangis? Susah gak disuruh nangis? Kamu galak banget. Halo semua, nama aku Ael. Bukan saya bayinya, bukan. Bukan. Pengisi suara. Approach yang saya pakai waktu di scene berantem ya, mukulin Anggi, itu approach yang saya pakai. Saya benar-benar nggak kenal dia siapa gitu. Di saat itu kenapa sampai Reza mukul? Karena Reza merasa bahwa apa yang Anggi lakukan itu udah mengancam keselamatan dari pasangannya. Ya benar, kalau terakhir kelihatan mau mukul lu. Ya jatuh Scene dia. berantem juga sama Reza sama Deva itu juga agak-agak menakutkan karena aku nggak pernah berantem gitu, jadi kayak ya udah kayak I try to do it gitu, latihan sebentar sama Deva. Ya rupanya bisa sih gitu ya, ternyata aku jago juga berantem. Sound rolling. And select kamera dan B. Oke, hati-hati bocor atas and action. Keluar. Keluar. Keluar! Keluar dong! Hei! Keluar! 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 Excellent! Excellent! Elman, keren! Ini dari tadi sore. Sebelum yang sini nih. Cuman tadi kan gue kayak udahlah, lupain aja lah. Lupain aja gitu kan. Hidup harus berjalan. Bener. Tapi bun hidup berjalan seperti bajingan. Kalau cuma buat one track, Kesulitan pas syuting lebih ke memaintain energi sih ya, karena banyak banget adegan yang ekstrim pakai menguras banyak energi gitu, kayak pas Alina ngegapin Reza pertama kalinya gitu, dia dengan Asih, terus ternyata Alina yang diusir gitu, dan itu kan banyak banget adegan yang kayak ditarik-tarik, turun tangga, diseret, dilempar, bla bla bla. Terus ada juga aku berantem sama Asih. Setelah itu yang pas aku mau ngambil guna-gunanya dia di rumah. Jadi itu bener-bener mesti maintain energi sih supaya bisa jalan terus gitu. Baik, sekian dari saya. Kembali ke adegan sequence ending kami. Dari sejak ketahuan dipergoki sama Alina ketika lagi beradegan intim dengan suaminya. Semua sequence itu sampai turun ke bawah, sampai keluar rumah, itu adalah adegan paling intens bisa dibilang yang ada di film ini. Tapi merupakan adegan di mana BTS itu paling ngakak. Karena aku dan Kamar Chandra dan Deva benar-benar sengakak-ngakak itu sepanjang kita take adegan sequence ending itu yang berhari-hari dan berbagai lokasi. Tapi kayak sebenarnya ketika kamera udah cut tuh we had such great times.
Boy. Oh, maaf. Sorry. Ada luka yang lain nggak? Terasa luka? Luka hati gitu kan. Nggak ada sih alhamdulillah. I mean, it's not every day that you get to work with such amazing people yang memang inspiring, yang such great actors, tapi at the same time juga bisa menjadi pribadi yang luar biasa baik, menyenangkan, seru, dan bikin suasana syuting tuh menjadi menyenangkan gitu, relax gitu. Aku ngerasa ketika kita relax dalam menjalani kerja, kita juga secara tidak langsung diberikan kesempatan untuk bekerja secara optimal karena relax gitu loh. Pusing dulu. Dari awal reading tuh udah kerasa banget bahwa I want the best for you, you want the best for me, dan itu dua arah gitu. Jadi dan ada caring juga gitu. Apa si Ariel bilang, Kak, kalau ini sebelum mulai syuting atau syuting hari pertama, dia WhatsApp aku, Kak, kalau nanti ngerasa ada yang gak nyaman atau apa, please tell me ya gitu. Jadi kayak supportive banget gitu. Oke, jalan. Saking deg-degannya kita begitu lempar api, bukan kita bertengkar malah kita melihat api terbakar. Sama syuting ini sih aku seneng sih ya, karena timnya, orang-orangnya pokoknya semuanya pengen yang terbaik buat karya ini, apalagi kita juga punya harapan dan rasa antusias yang besar untuk Latahzan. Maksudnya orang-orang yang mengerjakan ya, produksi dari pemain, kru, semuanya, sutradara. Jadi udah goal kita semua tuh sama, kita pengen yang terbaik untuk karya ini gitu, dan itu kerasa gitu. Satu APD nanti dari dalam keluarin orang, satu lagi APD berarti 2 kan? APD 2 Yang nyelamatin 2, jadi yang nyiram 1, berarti APD dua-duanya ke dalam. Cara prioritas yang diutamakan yang mana? Semua prioritas. Berarti langsung bisa dikasih 3 oksigen. Suasananya itu aneh gitulah pokoknya. Gara-gara ini sama itu, ini semua jadi berantakan semua. Udah itu perasaannya ke sana. Tapi yang difokuskan sekarang ada pada pertolongan pertama dulu. Jadi perasaan-perasaan itu ada jadi vibe-nya, tapi tidak keluar lewat dialog, lewat apa nggak ada. Jadi semua saling nggak enak. Coba dulu yuk. Oke. Masuk ke dalam mobil yuk. Ya, oke, siap. Kena gigi duit kembali, kena tai lap sendiri. Ya Allah, Harapanku semoga ada banyak yang bisa merasa, wow, ternyata saya nggak sendirian. Ternyata saya masih punya harapan setelah melewati hal yang begitu menjatuhkan mental saya. Saya tetap bisa punya pegangan dan ngerasa kayak punya temen gitu, walaupun mengalami hal yang sangat di luar nalar logis. Karena itu makanya la tahzan, jangan bersedih, tapi berhati-hatilah, tapi tetap melihat dunia itu dengan bahagia, dengan gembira, sekalipun sedang tidak baik-baik saja. Teman-teman semuanya, teman-teman, ini udah jam 10 malam, jadi nggak boleh teriak. Jadi nanti pas saya bilang rap, kalian teriak tapi mute ya. Daripada aku diusir dari sini. Oke, jadi nanti kita dubbing. Oke, bener ya? Kita dubbing. Ada post pro-nya. Bisik-bisik Pak. Ada stok yang teriak-teriak. Oke. Beneran ya? Jangan loh, beneran ini aku serius gimana sih ya? Teriak tapi mute. Oke. Oke teman-teman semuanya,
hari ini adalah hari terakhir. Jadi produksi film La Tahzan saya nyatakan Alhamdulillah perjalanan sudah sampai hari terakhir dan kita tidak ada scene yang dicoret, tidak ada yang sakit. Kalau saya sakit karena ada beberapa yang sakit, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita mencapai titik finish dengan persiapan yang cukup tight dengan segala drama yang ada di produksi, pindah lokasi dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua kru, cast, extras, keluarga besar dari La Tahzan. Buat MD Picture, Baraka, dan juga dapur film, ini semua adalah karya kita bersama. Jos, saksikan di bioskop.